Oke, silahkan mulai dari yang masuk awal kan ya, Bu Betty. Oke, silakan, Bu. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak, untuk perkembangan penelitian saya yang revisi IEM itu sudah saya submit minggu kemarin. Kemudian yang draft paper yang GWT-CLR berbasis kopulanya juga sudah saya submit di Mathematical Methods of Statistics. Terus SK penilaian juga, SK tim penilai juga udah keluar, Pak. Tapi dari tim penilai belum ada, sudah jalan berapa ya berarti ya? Kan biasanya dalam 1 bulan kan itu. Ya, jadi itu SK itu ternyata kemarin tanggal 2 per Per 25 September. berarti ini 1 bulan katanya, Pak, paling lama. ya memang 1 bulan, makanya nanti berarti kan ini baru ya 1 minggu. Ya. Ketuanya Pak Dur ya kalau nggak salah ya dia. Ketuanya jadinya Pak Danardono, Pak Darsono, anggotanya, oh, anggotanya Pak anggota. Roni sama Ibu Atina, Mbak Atina, UI. Oh ya ini ada, oh jadi Bu Atina, terus Pak Roni, Pak Danar. Ya, Pak Danar jadi ketuanya, Pak. Ya udah berarti itu tinggal nanti nunggu kalau ada tiba-tiba diminta. Bisa lihat. Terus slide-nya gimana? Sudah mulai disiapin belum? Slide-nya. Sudah, Pak, ini sudah saya bikin tapi masih belum selesai. Uh, saya izin share screen atau gimana, Ya Pak? oke silakan coba. Pokoknya mulai siapkan sekalian aja kalau nanti ternyata tidak dibutuhkan untuk penilaian ya kan siap untuk ujian kan. Jadi Saya. terutama yang alurnya itu yang nanti perlihatkan yang pas mana yang hasilnya itu yang kalian. Jadi ini yang akan saya presentasikan itu seperti ini nanti, Pak. Jadi ada pendahuluannya, dasar teorinya. Mungkin nanti ini cuma sekilas-sekilas aja saya bacakan karena untuk hasil penelitian aja itu udah makan waktu sekali, Pak. Ya makanya enggak juga hasil penelitian juga yang penting ide sama ininya aja bahwa itu nanti di misalnya itu berupa teorema atau berupa model kan tergantung nanti dirinya terus nanti langsung sudah merefer ke ini kalau sudah publikasi ya ke Paper ya, Pak. papernya kan. Kalau submitted ya tulis submitted ke mana gitu. Malah yang penting gitu. Jadi yang sudah hasil kan otomatis sudah kan itu misalnya nama jurnalnya disebut kan. Oh Tapi iya. kalau yang proceeding ya proceeding, yang misalkan posisinya yang jurnal tadi submitted ya nanti submitted dulu aja. Kalau nanti Oh, accepted ya tergantung perkembangan nanti pada saat kalau sekarang misalnya oke sekarang mungkin coba lihatkan aja ini yang yang cara gila. ini yang hasil Misalnya model yang ini model ini sudah memang hasil karyanya apa masih punya orang? ini udah hasil karya yang ini Mas punya Atkinson, Pak, untuk modelnya, estimasi Oke, tuliskan parameternya aja yang di sini bahwa modelnya di sini adalah dan mungkin bisa dalam kurung di judulnya nggak apa-apa itu Art Kitson oh gitu. apa tahun berapa gitu. Jadi untuk membedakan bahwa ini kita memodifikasi mana. Jadi misalnya model RLTGP ini punya Art Kitson. Misalnya di sini kita dapat kebaran cuma dari apa studi kasusnya misalnya. Ya nanti di papernya. Jadi tadi setiap ini perlihatkan bahwa mana yang punya orang, mana yang ya sendiri misalnya ini. Nah Nah, di kita sini pas di yang LTGB ini apa kontribusi selama S3-nya? oh, ini jadi kita untuk modelnya kita masih menggunakan model Atkinson untuk Ya, peluang keberhasilannya. Namun di sini kita ya, karena memiliki asumsi datanya data variabel dependennya itu binomial, maka di sini untuk fungsi kemungkinannya atau MLE-nya seperti ini dan ini sudah punya kita, Pak, hasil ya. kita penelitian. Bentar, bentar, Nah, bentar. kalau Atkinson dia kan Bernoulli, jadi cuma VI pangkat VI pangkat X dikali 1 min VI pangkat X min 1.
Ya, oke, berarti nanti di sini yang Anda menyatakan bahwa secara ini aspek sebenarnya secara umum kan, tapi Ya, Anda terus bikin kasus khusus yang ininya binomial kan, binomial ya Pak. terus maka di sini lah Anda jadi ada pengantar bahwa kan secara umum saya ingin apa ini kan di yang binomialnya kan, jadi nah itu nanti ini sudah dipublish apa belum? Sudah Pak, yang ini yang engineering Nah, letter. ya oke, berarti langsung aja bahwa untuk kasus apa yang kita bawa ke binomialnya dari Adkisa tadi kan, namun terus kalau dibawa yang ke kita fokus di binomialnya itu nanti langsung dalam kurung apa tadi nama WP aja, terus kan Oh, at all kayak gitu kan, kayak seperti kalau kita merefer ini kan misalnya namanya siapa kan at all, kalau banyak ininya kan tahun berapa gitu. Nah iya, nanti kan di akhir Anda menampilkan referensi kan, ya. di slide-nya itu ada referensi yang orang lain, ada yang dari paper, ada yang masih mungkin submitted, nggak apa-apa karena memang itu ini kerjaan bisa juga kan belum semua selesai. Tapi Hmm, perlihatkan ininya di, jadi misalnya LGB dari saya terus khusus yang ini Anda ngambil binomial adalah, nah ini di tabung tinggi aja apa Noviani apa atau tahun berapa gitu. oh, Nanti pas yang, karena berarti kan kontribusi pada saat proses estimasi yang khusus untuk di binomialnya. Nah, makanya cerita di sini nyambungnya harus yang sebenarnya bisa juga diawali di slide-nya itu bikin kayak roadmap risetnya. Ini yang ya. sudah berhasil, ini yang masih posisi berhasil tapi belum publish, masih submitted, masih. Jadi nanti akan memudahkan apa ini, terus nanti pas bahasnya kan ini bisa juga dibuka dengan itu tadi yang pas tujuan itu di mana yang pas tujuan. Jadi ini kalau untuk pendahuluannya saya rencananya seperti ini Pak. Jadi saya ingin Nah, itu menggunakan apa riset yang awalnya referensi awalnya hmm, untuk regresi logistik terbobot geografis dan hmm. suatu hasil liu kan Pak. Jadi di sini saya mau menampilkan ini. Jadi misalnya itu sambil ini referensinya ditulis coba agak besar supaya agak kecil saya nggak bisa. Nah itu kan ada namanya siapa dulu itu. Ya, Orina Kaya misalnya ini kan. Kalau yang RTG yang aslinya ini siapa yang pertama ini RTG kan punya siapa kan yang kalau regresi logistik geografi. Iya terbobot itu kan siapa ya namanya yang pertama mengenalkan RTG-nya itu. oh ya ini Fotheringham Kan sih Pak. ada. Iya, Nah itu dikasihkan aja di sini itu yang oh, kenalkan iya. pertama, terus mulai bikin varian-variannya siapa, Iya. ini kan ada tahunnya sehingga kenalkan pertama itu di Iya. ini tentang yang kenalkan pertama tentang RTG itu. Jadi ditulis saja namanya siapa nanti. Nah ini kan terus kelihatan perjalanannya ini kan Atkinson tahun 2003 LTG itu. Ya ini Terus nambahin lagi William ini Poisson 2000 ini yang sudah masuk ke temporalnya. ya itu. Yang regresi logistik yang ada temporalnya juga liu. Kemudian Terus di nanti sini yang ada di posisinya di mana, nah ini yang binomialnya kan ada ya, mulai yang hasilnya ada mana yang jadi di, nah ini yang lebih anti LTGB ini. ini ya, ini akhirnya kayak gini nanti Pak. Oke ya. Yang ini akhirnya Nah itu yang jadi di sini yang liu ini kan dia masih menggunakan RPTG untuk menentukan bandwidth, sementara dia mengasumsikan bahwa datanya itu adalah data yang Bernoulli. Jadi data binomial. Jadi di sini saya mengkoreksi seharusnya yang digunakan itu juga regresi logistik terbobot geografis yang juga menggunakan asumsi data binomial, sehingga di sini kita menghasilkan model regresi logistik terbobot geografis untuk data binomial. Nah, kemudian selain korelasi tetrahodik ini dapat juga digunakan pendekatan model Coppola untuk menentukan dependensi temporal. Sehingga di sini berdasarkan beberapa referensi kita mengembangkan regresi logistik rantai Markov berbasis Coppola untuk pemodelan secara temporalnya. Nah, kemudian kita mengkombinasikan antara LTGB ini dengan LRMBC mengikuti model yang digunakan oleh Liu, tetapi kita pendekatannya itu menggunakan Coppola, sehingga di sini kita mengusulkan model RLTGKT berbasis Coppola.
Nah, kalau yang di sini sudah ada hasil belum yang berbasis kopula itu ya, RLT kata Ini yang sudah ada kopula? hasil tapi belum publish, Pak. Ya udah itu saja posisinya, apakah masih draft nggak Oh, apa-apa. ini Pak, di sini saya nulis ininya Pak, yang draft. Oh, di bawahnya nih hasil ininya Karena masih. kita sudah masuk ke aplikasi. Hmm. Ini beberapa pendahuluan dari penelitian pengaruh cuaca terhadap COVID. Ini hasilnya di proceeding, yang ini 2 ini. Ini yang kemarin saya baru submit ke Mathematical Method of Statistics. Oke, nanti posisinya misalnya ini dikasih keterangan aja mesti submitted misalnya, itu nanti nggak apa. Ya syukur dalam perjalanannya ini akhirnya ada yang accepted kan, kita nggak tahu kan dalam. Ya. Oke, yang penting alur ininya sudah. Terus ininya setelah ini sudah berarti sudah masuk yang akhirnya kemarin tujuan ininya. Ya, sampai jadi, ini ya sudah. Jadi tujuan kita ada 4 di sini. Ini tadi mengembangkan model regresi logistik terbobot geografis pada data binomial atau tadi RLTGB. Kemudian mengembangkan model regresi logistik rantai Markov berbasis kopula atau RLRMBC pada data binomial. Kemudian di sini mengembangkan model regresi logistik terbobot geografis berkorelasi temporal berbasis kopula pada data binomial. Dan yang keempat, mengaplikasikan model RLTGKT tadi berbasis kopula untuk melihat pengaruh faktor cuaca terhadap penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia. Jadi 4 tujuan yang dicapai. Tadi yang dasar teorinya. Ini dasar teorinya. Ya, mungkin nanti sekilas aja untuk persiapan kalau ditanya aja mungkin. Tapi kalau tadi startnya dari yang RTG-nya atau ya ininya? Kalau penjelasan saya start dari RTG, Pak. Iya, RTG dari kan karena startnya dulu kan RTG terus ditambahi macam-macam itu jadi. Nah, startnya kan dari RTG. Oh, jadi yang ini jadikan. Terus juga yang sebenarnya binomial kan sebagai satu model sendiri regresi kan, yang regresi binomial kan ada. Nah, pada saat digabungin jadi ini kan jadi yang binomial tapi yang RTG tambah lagi kalau mulai ingin juga kopulanya terus tadi temporalnya. Tapi kan apapun startnya kan ada. Startnya saya apa dulu sih misalnya dari. Berarti ini sebaiknya juga dari RTG dulu yang dijelaskan berarti nanti Pak yang untuk dasar teorinya atau? Iya, jadi kan memang awalnya juga dari RTG misalnya. RTG setelah itu punya ide ngapain gitu kan. Kalau startnya dari regresi biasa kan ya terlalu ini kan, karena walaupun sebenarnya bisa juga startnya kita nggak dari RTG, mungkin RTG yang temporal bisa aja, RTG yang binomial ya bisa gitu. Tergantung memang mau startnya dari mana, setelah itu jadi pengembangannya supaya kelihatan bahwa kontribusi saya di mana gitu di wilayah ininya, biar memudahkan juga nanti kalau diminta presentasi sama tim penilai kan intinya ini kan jadi oke, layak kan sudah gitu. Nah ternyata kalau mau memang ini ya otomatis apa sih RTG kayak gini bisa diapain aja kan, kita bisa mungkin di kayak tadi asumsi di kalau diregresi kan bisa di errornya mau normal mau kan jadi untuk Y-nya kan efeknya, terus ditambah lagi tadi mungkin aspek bisa juga karena di bobot kan main juga ininya kan yang terkait pembobotan mau dimasalahkan juga bisa kan di situ. Iya, pembobotan. Selama ini memang yang ngembangkan di bobotnya kayaknya malah mungkin nggak ini ya, kayaknya standar aja biasanya itu aja kan yang di. Kemarin ada pengembangan di bobotnya nggak ya kemarin jadi? Enggak ada Pak, cuma tetap menggunakan fix Gaussian. Kalau kopulanya kemarin untuk temporalnya Pak. Jadi temporalnya ya, karena dependensi itu ya antara waktu itu ya kopulanya. Ya jadi kan yang ya Pak. Oke. Yang kalau ini kan kalau untuk geografisnya atau spasialnya kita gunakan RTGB, untuk temporalnya kita gunakan kopula. Jadi ini yang kalau cuma Nah, ini yang sudah masuk ke kopula. Jadi
datanya di sini data time series dengan Y-nya itu binomial juga. Tapi di sini ada covariat untuk menentukan nilai peluang dari variabel dependennya. Nah, kemudian dari peluang ini kita menentukan dependensi waktu dari pengamatan YT-nya, Pak, menggunakan model Copula. Jadi di sini Ya, ada. kayak yang penting tadi dari yang sudah bikin rangkanya tadi, mulai menjelaskannya kira-kira startnya dari itu kan. Kalau yang bukan hasil kan tadi yang karena startnya RTG kan sudah menghasil orang, terus yang mulai hasil sendiri. Kalau yang punya orang pun tetap tadi ya disebut Anda ambilnya dari mana di model tadi RTG-nya, mulainya dikenalkan RTG gitu. Orang yang mau modifikasi apa aja, kalau memang itu alur yang memang akan kita lewati ya kita masukkan aja. Yang akhirnya nggak jadi dilewati, artinya nggak jadi dikerjakan ya bisa aja nggak masuk, nggak apa-apa. Tapi kalau yang memang akhirnya sebagai inspirasi kerja riset kita ya kita hargai ini perjalanannya gitu. Nah ini kan aba-aba terus. Nah di sini yang hasil yang kemarin di ini kan yang ini model yang regresi logistik rantai Markov berbasis Copula. Jadi kalau yang Alkawaba dan Diawara ini dia variabel dependennya itu berdistribusi zero inverted Poisson. Nah, kita suka binomial. Jadi kita kan kita binomial tadi sudah ada rantai Markov. Oh iya, sebenarnya kalau bisa mau ditambahin kerja karena binomial kan ini ke Poisson kan. Pada saat kalau kita kan kalau di pendekatan Poisson untuk binomial kan ada. Jadi sebenarnya pada nilai tertentu dia akan konvergen ke Poisson. Sebenarnya kalau bisa memperlihatkan itu juga hasil yang menarik bahwa ya nantilah mungkin nggak harus yang ini nggak apa, tapi artinya pada saat kita ide binomial terus ada Poisson, sebenarnya Poisson dengan binomial kan punya hubungan kan itu. Iya, kalau terjadi dispersi, Pak. Iya, jadi pada saat n-nya besar, terus NP-nya sebagai kayak lambda-nya kan akan jadi Poisson kan itu. Jadi itu bisa untuk konteks kayak sekarang kan lagi sering untuk kasus big data kan kayak sampel besar kan, jadi punya data yang besar, maka mestinya hasilnya dia kalau dengan yang Poisson kayaknya mestinya harusnya dekat secara teoritik kan dijamin oleh namanya hubungan antara binomial dengan Poisson itu. Tapi nanti bisa juga untuk semacam kalau memang belum ada yang mengkaji itu kan masih ada problem bahwa ini mestinya pada saat itu kasus semakin ini mungkin harusnya ada yang mengkaji tentang bahwa itu dia akan menuju ke Poissonnya misalnya. Oke, sampai sini ini terus ini coba ke bawah hasilnya yang Anda ini kan ini belum selesai nih, Pak. Nanti estimasi parameter. Jadi ini nanti estimasi parameternya dengan log likelihood berdasarkan fungsi peluang ini. Jadi di sini nggak harus detail ya, yang penting justru alur berpikirnya, karena ini kan waktunya sempit kan, besok paling hanya dikasih waktu 30. Jadi jangan detail, karena detailnya kan ada di disertasi. Justru yang penting di sini alur berpikirnya, bahwa ini kenapa jadi dimasalahkan, kenapa ini harus dikaji, kenapa saya ingin kontribusi di situ. Itu yang penting itu di sini. Jadi nggak usah terlalu detail, mungkin modelnya ini hasilnya ini kan sudah cukup, itu hasilnya itu ada, kalau ini bisa di papernya bisa kan kalau sudah dipublikasi gitu. Jadi nggak usah karena waktunya kan nanti sempit itu paling. Nah nanti kalau baru ada orang yang nanyakan di pengujinya ingin karena kan memang salah satu yang pernah kemarin kejadian kan malah pas di penilaian jadi ketelusur oleh tim penilai, ketahuan ini kayaknya untung akhirnya iya hasil akhirnya benar, cuma di perjalanannya ada yang salah gitu. Jadi ini termasuk kadang kan ada yang teliti kayaknya kok ini agak aneh kok bisa sama sini, tapi untung masih secara ininya masih, karena memang secara intuitif iya, tapi pada saat dia intuitif kan harus ditunjukkan secara rasionalnya kan, ternyata ya memang ya cuma pada saat prosesnya ada yang enggak
pas lah itu. Nah, yang repot kadang yang malah di hasilnya ini, setelah ini merasa hasilnya waduh udah jauh, jadi ada yang harus ganti. Nah, itu kan kalau sudah dipublish berarti kan reviewer jurnalnya yang nggak teliti kan, bisa ada hasil, karena reviewer kan harusnya punya intuisi juga bahwa ini kayaknya penangguhan harusnya diminta detail, Pak. Jadi makanya di paper sekarang kan nggak mesti apa benar, karena tergantung reviewernya, apalagi sekarang kan produksi paper di mana-mana, reviewernya kasih waktunya sempit. Kadang kalau rapi yang milih ngomong reject kan gitu. Karena memang kita yang sulitnya adalah kadang jadi ini benar nggak yang dia sebenarnya publish itu yang berat kan sekarang. Jadi kita baca paper tidak jaminan bahwa wah aman langsung pada saat kita nanti nyoba melakukan namanya mimicking itu kan kita mencoba menelusuri itu hasilnya enggak seperti yang dia kasih contoh di papernya itu. Iya, benar. Itu bisa kejadian itu. Itu pada saat kita malah sering saya pada saat saya kasih untuk anak S1 itu harus menelusuri karena dia memang Benar. ternyata kadang komputasinya yang ternyata kita bisa macam-macam itu. Nah ini makanya nanti untuk di sini garis besar aja, nanti kan di penilai kan lihatnya tuh yang apa. Nah pada saat untuk ujian juga sama kan, nanti kalau ada yang nanyakan ya siapin aja. Nah yang pasti kalau saya yang lebih detail, papernya mungkin kan juga nggak detail kan, karena apa memang masalah apa biasanya pembatasan halaman, dan kita itu kalau pembatasan halaman kan mau sekolah itu. Nah itu lebih aman memang kalau disertasi ya masalah lebih baik detail sekalian itu, karena itu nggak ada pembatasan halaman itu. Maka saya kan nanti alurnya tadi Anda startnya dari yang mana, ngembangkan mana, terus itu maka tadi plot apa yang kayak tadi apa namanya itu plot atau apa ya yang di yang pertama tadi itu untuk alur berpikirnya. Ya oke, kalau masih belum nanti nggak apa-apa nanti, tapi usahakan ya apa antisipasi kalau tim penilai memanggil itu untuk presentasi. Kalau enggak ya yang penting kalau dinilai sudah suruh revisi, setelah revisi kan terus ujian juga slide-nya kalau bisa sudah jadi. Jadi usahakan jangan terlalu panjang, yang penting jadi hasil-hasil detailnya nggak usah ada di situ, nggak apa-apa. Tapi alurnya enak diikuti gitu. Ya jadi itu nanti silakan, ini berapa total berapa halaman ini? Nah itu udah banyak ini Pak, udah 70. Nah itu 70 lah, ini kan juga nggak mungkin kan. Jadi makanya ini kenapa saya minta lihat nanti minggu depan harus diringkas lagi. Makanya yang penting alur berpikirnya itu kepegang, detailnya nggak usah. Dapat paling hanya model ini saya apakan, saya mau diketahui, oh yang ini saya ubah tadi binomial, yang ini mungkin diestimasinya atau ditambah yang apa pula, perlihatan seperti itu aja. Jadi paling mungkin sebenarnya nggak sampai sebanyak ini. Soal nanti kalau ingin dia detail kan disertasi ada, tinggal liatin aja. Itu yang slide betul-betul ini sampai 76 kalau saya lihat kan. Ya, nanti malah sudah disuruh stop itu malah tambah grogi. Itu sering kan memang kayak gitu pada kiranya mau nanya. Jadi nanti saya kurangi. Ya saya juga bingung ini apakah harus detail sekali atau gimana. Enggak, kalau ya karena tahu detailnya ada di ya, tapi yang pas hasil karya sendiri itu yang didetailkan, yang pas memang ada pengembangan modelnya oke lah, di situ porsinya diperbesar. Tapi yang milik orang lain nggak usah itu. Yang milik orang lain yang penting ini dari yang lain hasil ini saya ingin modifikasi yang di bagian mananya gitu. Nah itu bolehlah agak beberapa detail itu. Maksudnya kan kalau misalnya kebutuhan hasilnya banyak kan nggak harus semua detail kan, nanti baru di baik saya nanti perbaikin. Ya. Oke, jadi ini kalau yang lainnya sudah posisinya berarti kalau yang risetnya sudah disubmit semua atau yang ada yang masih dikerjakan? Sudah submit semua jadinya Pak. Jadi kan yang revisi sudah 1, terus yang di metode X lagi under review, yang di CESAM itu juga masih sudah disubmit, terus yang 1 lagi ini tadi yang mathematical method of statistic baru saya submit. Oh, slide-nya ini sudah di-share ke saya belum ya? Kayaknya belum, apa sudah ya slide-nya? Slide-nya belum Pak, ini ada di disertasi Pak.
Oh, masuk di ini ya. Oh ya, Iya, ini makanya aku disertasi ini. Oh, jadi buatnya langsung di dalam sini memang lebih enak itu. iya, Otomatis kan sudah ke-share ke saya kan karena sudah di iya, dalamnya ini kan folder. iya, Karena Pak. memang kalau terpisah malah repot karena kan kita butuh apa? Mungkin gambar, butuh ini Iya, harus dalam satu satu folder ini aja. Ya udah kalau udah di sini malah tinggal nanti kan saya di ke sini situ deh. yang presentasi kelayakan ini Pak, saya kasih nama. Oh ya, terus juga ini saya mumpung ingat aja untuk yang karena saya harapkan orang setelah S3 kan jadi memang pulang ya kebanyakan terus pada punya jabatan itu. Jadi ini kemarin akhirnya pada terus berarti lah. Sebenarnya harapan saya gini, kalau pulang harus nyari kader kayak saya sendiri. Topik saya pun ada hanya akhirnya Bu Yunita apa ya ini yang sekarang coba-coba untuk nerusin ke opsi tapi ya tadi saya harapkan nanti setelah wah, mungkin kalau ada bisa karena supaya punya teman untuk kerja di situ maka masih jalan itu terpaksanya jabat yang suruh ngerjakan yang juniornya kan risetnya masih jalan itu. Nah kalau dia belum S2 kalau misalnya ingin lanjut S3 ya bisa kan kalau mau di ini atau di manapun kan tapi ya jadi punya teman kalau sendirian memang resikonya jadi agak terhenti itu. Ini beberapa saya lihat teman yang bimbing bimbing kayaknya kok saya pantau malah kadang sudah ganti entah topiknya kan kalau saya setting namanya di ini sudah nggak muncul di nah ini memang karena setelah pulang kan belum tentu tempat kayak misalnya Bu Pepi di mana ininya perguruan tingginya Tas Bengkulu Pak. kan belum punya S3 kan Belum. S2 Baru juga belum S2 udah Pak, S2 oh statistika sudah informasi. nah oh ya sudah ada lah itu maka tapi S2 kan nggak mesti ke publikasi kan walaupun sekarang ya banyak Iya, yang didorong ke sana itu tapi diharapkan bahwa topik ini kan mesti tadi ada banyak yang hal yang masih bisa menarik mungkin di ini kan supaya bisa bisa berlanjut. iya. Saya lihat semua setelah pulang pada jadi pejabat dan bilang entah apa kemarin dia yang di lembaga penelitian aja kok ya terus jadi sempat agak lambat karena dia nggak punya ini kan juniornya yang coba dibawa ke sana buat terusin ini. Kenapa ini kan masih ada hal-hal yang masih bisa digali atau dikembangkan karena apalagi sekarang kan dengan komputasi yang enak kan kita modifikasi kemana aja kan bisa kan. Iya, Hanya saya ini yang berikutnya saya kasih warna ada Bayesiannya biar bisa banyak terus yang satunya kemarin satunya yang creating new distribution juga harus berani ini kan dia-nya masih pakai distribusi yang standar kan. iya Pak. Real ya ini padahal kenyataannya respon sekarang kan dinamis sekali lah itu kan bisa jadi untuk pengembangan. Nah, ada komplikasi kan sekarang nggak masalah karena ada komputasi kan, tinggal bisa programnya. Karena penyelesaian numerik kan nggak masalah, itu artinya tidak harus close form kan Iya Pak. dengan jadi. Nah ini saya apa misalkan tadi makanya di open problemnya kalau bisa cukup bagus kesimpulan ini saya dapatnya ini terus open problemnya ini yang sebenarnya bisa nanti dilanjut jadi berat apa enggak kan tergantung nanti apa yang mau melihat. Maka tadi alur ininya apa yang belum saya yang ini mungkin masih jadi open problem bisa jadi tadi di skemanya itu bisa juga itu di ini kan nanti bisa jadi open problem. Tapi kan sudah dalam pemikirannya bahwa oke ini kemarin nggak untuk S3 kan ada batas waktu masalahnya kan nggak boleh terus ya makanya nanti bisa jadi untuk kayak open problem. Ini nanti saya kan nanti apa di slide-nya muncul semua itu bahwa ini awalan saya dulu kayak gini, setelah saya kerjakan ini saya dapatnya ini yang belum berhasil, jadi kan namanya open problem kan itu. Dan bisa juga open problem yang masih futuristik, artinya baru ide kan, tapi belum sama sekali mencoba ke situ gitu. Harus secara ini aja bisa juga yang open problem itu sesuatu yang sudah saya kerjakan tapi belum selesai. Itu kan juga masih jadi open problem kan itu. Ya, oke, saya kira mungkin sementara cukup. Nanti silakan ya slide-nya dibenahi lagi. Nanti suatu saat saya ingin tampil dalam waktu cuma 20 menit itu. Oh ya. Kalau ini tadi kalau saya suruh tampil nanti 1 jam ini. Nggak mungkin apa. Kata ada halamannya, saya lihat soalnya banyak banget, nggak mungkin ini Iya. untuk makanya nggak usah tampil dulu. Oh ya ya Pak. Pak saya juga Ya. mohon izin Pak untuk Ya. minta tangan pengajuan perpanjangan LPDP lagi Pak. Itu cukup lewat ini kan, lewat yang WA aja cukup kan? Ya, nanti saya Ya, kirim ya surat. udah, kita WA aja. Ya, Apa kalau untuk
jaga-jaga harus memperpanjang lagi gitu ya. Iya, ini Ya, nyoba aja sih, dan juga teman-teman juga beberapa mencoba aja untuk memperpanjang 3 oke. bulan lagi gitu. Ya, makasih Pak ya. Ya, ya, oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. masalah. Oke, Junita kayaknya ya tadi ya yang berikutnya. Oke, silakan. Iya Pak. Silakan. Enggak, matur suwun. Pak, untuk minggu ini saya masih kemarin kan diminta bolak-balik untuk apa yang di IL itu Pak, Engineering Letter itu minta untuk diperbaiki untuk apanya tampilannya seperti itu. Nah, udah selesai. Terus kemarin diminta untuk plagiarisme cek, sudah sampai sana Pak. Ini lagi saya nyusun untuk apa namanya penjelasan terkait dengan plagiarisme ceknya. Kemudian nanti bisa. Yang apa yang penting ya tiap minggu kan entah kita lagi fokusnya yang mana, tapi juga ada apa, karena kan juga tetap ada pokoknya kerjaan yang secara rutin biar apa S3 itu jangan sampai pokoknya ada yang terputus, itu sekali terputus mulainya susah. Jadi misalnya lagi tadi ngurus itu sudah, yang ini nanti jangan lupa juga yang disertasi itu. Jadi otak-atik di situ entah mulai bikin skema kayak tadi. Jadi kadang seolah malah bayangkan bahwa saya juga sudah mau penilaian itu kan, jadi nambah semangat kan. Dan kan terus wah saya masih papernya belum, nanti jadi ngurusin paper kok itu, wah nggak jadi padahal malah jadi stres. Jadi biasa kan kalau lagi sudah yang ini lontar yang mana, kenapa di monitoring mingguan ini kalau saya disetelin nambah apa, entah mau bikin yang kayak tadi yang Bu Pepi itu juga nggak mudah itu. Antara dulu waktu kompres sama mungkin ada perubahan kan. Jadi angan-angan bisa, tapi saya harapkan selalu apa ya tetap kerja risetnya, kerja publish-nya, kerja disertasinya, terus juga kadang agak mulai juga membuat apa slide-nya, karena slide itu membuat kita ingin meringkas cara berpikir kan, yang mungkin kalau cerita kan panjang, kalau pakai slide kan jadi pendek. Bisa aja dapat slide yang bagian depannya dulu karena menyangkut apa kayak tujuan tadi kan. Nanti dapat hasil, mulai tempelkan tadi kan ada. Oh, berarti mungkin dari situ nanti akan muncul ide, oh saya kayaknya bisa kesinikan dulu atau kemana, karena apalagi kan yang tadi ada 3 aliran kan, yang mungkin agak ke applied matematik, ada yang ini bikin alur ceritanya kan juga udah, makanya nanti kerangka risetnya mulai diperlihatkan. Jadi cara kerja memang harus kayak apa ya, kalau saya bayangkan dulu belum digital itu yang di sini untuk urusan ngurusi disertasi, yang sini urusan paper-papernya. Kalau sekarang kan juga digital jadi nggak kelihatan kan dalam laptop. Hanya kenapa saya inginkan semua yang cloud itu kan supaya kalau mau lihat apa-apa tinggal Google Drive-nya dilihat, mau ininya apa. Kalau ya kayak tadi misalnya yang Google enak dalam satu folder. Dari sekarang disertasi untuk bikin slide-nya, bikin papernya, mungkin kalau bisa di situ semua itu enaknya kita apa satu, kan ada gambar yang mungkin dipakai untuk publikasi, untuk bikin paper, tapi juga ada disertasi. Maka ini kalau saya lihat ini sebenarnya cukup bagus kalau tetap di folder disertasi aja satu itu, tapi di dalamnya untuk bikin paper, untuk bikin slide, untuk bikin apa yang karena otomatis gambar kan dipakai kayak tadi jadi satu, jadi nggak perlu. Nah silakan jadi folder, karena kalau saya lihat ini ya misalnya kemarin kadang saya kan ingin lihatnya di disertasi ini kan ya aktivitasnya ini, kalau yang saya lihat di situ ini yang paling awal ini 18 jam yang lalu Pak Hasan, ini untuk Pepi 18 jam yang lalu sama Bu Yusiana yang lagi posisi nunggu penilaian kan hari yang lalu. Makanya nanti kalau dalam satu, cukup di sini aja semua untuk bikin dalam satu folder ini kan bisa apa bikin teks lagi itu. Jadi nggak kebanyakan file apa yang di latexnya itu. Ini kayak mungkin agak lebih efisien seperti itu. Jadi nanti bikin slide juga di situ. Maka tadi saya tanyakan kalau nge-share-nya di mana. Kalau sudah di sini ya sudah otomatis tinggal saya cari mana yang cuma nanti dikasih nama filenya ya ada kata slide-nya ya. Kalau yang paper ya paper yang di mana. Tadi Bu Pepi nama filenya apa yang di ininya yang untuk slide-nya? Presentasi Pak.
presentasi kelayakan. Oh, depannya berarti presentasi kelayakan. Oh, ini kan karena banyak. Oh ya, ini presentasi kelayakan. Nah, jadi kalau saya klik ini saya ingin lihat kan juga. Oke, jadi nanti silakan manfaatkan nanti, karena apapun saya harapkan kalau yang sudah ini sudah mulai lagi nunggu aplikasi, masih juga nanti siap-siap juga disertasinya, slide-nya, supaya karena dengan slide itu kita akan jadi punya inspirasi tadi. Oh, kayaknya bisa kemana lagi bikin. Kan semester berapa? Berarti sekarang semester 5 ya? Semester 5, Pak. Iya kan, semester 5 kan. Makanya kalau sudah setelah komplit, saya harapkan disertasi sering di itu mulai bikin slide aja juga boleh di situ. Pokoknya untuk kalau misalnya lagi macet yang sana pindah yang sini, kayak macet lagi paper kan sudah, biar pokoknya jangan biarkan salah satu kayak nggak pernah disentuh itu, nanti lupa keasikan. Ini saya lihat ada yang kayaknya bermasalah, itu saya pantau kayaknya dia ngurusin yang mana ini, jadi nggak ada. Oke, padahal yang diurusi ya macet juga gitu. Kenapa dia memilih jalan macet terus di situ? Lalu kalau dia pindah tempat mungkin bisa untuk kayak rekreasi dulu kan. Jadi nggak ngalami stuck di satu. Ya, oke, berarti tadi ya yang pertama terkait papernya yang masih ini. Terus yang paper kedua kemarin saya minta Bu Nurma untuk ngecek dulu, jadi belum jadi saya submit, Pak. Jadi saya minta Bu Nurma untuk. Ya apa nanti Bu Nurma kan untuk cek ininya aja kan. Udah sebenarnya sama Bu Susan juga kirim, misalnya nggak respon nggak masalah, karena ada masalah waktu kan, bisa aja karena kesibukannya, penting pokoknya kirim aja gitu. Ini untuk Bu Susan saya coba buatin saya ringkas ke PPT, biasanya beliau minta seperti itu, jadi ini saya buatin juga. Nah, bikin PPT-nya langsung di dalam satu folder yang tadi itu enaknya. Jadi nanti folder yang tadi PPT tadi bisa sebagai nanti cikal bakal bikin yang presentasi untuk disertasi. Memang kadang ya kalau yang sibuk kan memang enaknya ngelihat itu kan, pinginnya langsung cepet. Karena kan nggak mungkin, kalau mungkin alurnya dia merasa cocok kan ya oke lah gitu misalnya. Jadi kalau dia dalam satu bentar. Kalau saya lihat yang ini itu di berapa file ya, mungkin naruh ininya ya. Yang untuk yang paper kedua ada disertasi juga, Pak. Disertasi ya sudah kalau udah di situ, terus kayak tadi diminta bikin slide ya di situ aja gitu. Oh iya, kemarin sementara slide-nya saya buat di PowerPoint sih, Pak. Oh, pakai PPT itu. Iya. Nambahin kerjaan, kalau beda platform kan malah nambahin repot. Yang penting kan yang dikirim ke Bu Susan kan sudah dalam bentuk PDF-nya kan, artinya sudah bukan lateksnya kan. Jadi lalu enak kerja dengan satu sistem itu misalnya. Jadi nanti kan Anda akan sibuk di yang namanya disertasi, inilah kesibukannya di situ, kita bikin paper, bikin slide, bikin di situ semua aja dalam satu. Nah, kadang ada yang masih nge-share ke saya lagi, jadi banyak ini seperti ya. Jadi kadang saya, padahal saya senangnya mantu cukup yang di satu folder ini yang namanya disertasi, sudah di situ dia ngubahnya apa gitu kan, yang diubah apa, saya lihat dari situ aja gitu. Nama-nama, makanya kadang saya mantunya kan itu kayaknya ada, tapi kalau yang lama nggak di situ, nggak taunya dia kerja di tempat lain. Ini contohnya yang mungkin di sini yang
Ya sebenarnya paling lama memang ini dia kemana kayak aktif beberapa hari yang lalu sudah nggak pernah disentuh lagi ini kan folder ini. Jadi kayaknya di tempat lain dia kerjanya ini, padahal tiap minggu kan saya minta ya ini dia nggak kelihatan ini di sini, berarti dia kerjanya di tempat lain, padahal sebenarnya kalau bisa di sini semua itu enaknya kan. Ini 3 hari yang lalu mungkin bikin slide-nya di tempat lain apa enggak. Jadi sambil nunggu kayak gini deh, saya sarankan kan teman yang usianya kan masih lagi nunggu levelnya itu. Ya kan nanti diefisienkan itu ya kerja di ini seperti yang akhirnya saya juga untuk bahasan sama nanti mungkin dalam satu folder aja sekalian aja untuk bikin komplainnya di situ aja biar apa satu folder tapi lengkap untuk karena saya pikir teman saya pisah-pisah malah saya juga repot itu. Ini yang belum ada di ini kan kalau coba saya lalu sekalian apa nah, ini ya jadi ini karena kebetulan organisasi Pak Fajar nggak sebagai dan ini tadi yang seperti ini ya semua aktivitas di sini aja ini kayak Pak Hasan mungkin nanti bikin yang ininya semua di sini biar karena apa satu tempat aja bisa banyak teksnya kan di situ kan bisa mau yang proposal mau yang mana yang ini kan karena dia di ya, di sini bisa jadi banyak sekali tapi kan nggak apa-apa jadi nanti yang Pak saya yang belum di sini Pak sama Pak Andri ya kayak nanti belum ya kayaknya ya ini ya belum ada nih Pak Hasan sudah nanti Pak Andri nanti di ini ya taruh di sini juga ya oh belum masuk di situ punya saya Pak. Oh mungkin apa saya taruh di proposal sebentar mungkin coba kalau enggak tak pindah ke situ aja aja karena jadi iya mungkin coba iya kayaknya mungkin oh iya ini nah mungkin saya pindah ya benar saya pindah aja nggak usah ya, ini yang proposal saya oke lah berarti sudah di sini semua kan udah ininya tadi saya mantunya juga mudah pokoknya ada aktivitas di sini berarti kan nanti akan posisinya dia akan naik ke atas kan itu. Jadi sekarang saya kan udah ada 9 ini kan yang sudah ya jadi nanti bikin apa-apa dalam satu folder ini aja meng-create new file lagi aja teksnya jadi nanti sudah terkait itu. Oh ya nanti ini yang ownernya ya diubah ke saya supaya bisa share ke Pak Danar ya nanti ya. Terus sama ininya apa nanti iya Pak nanti di rename ya. Di rename ini ya depannya kata disertasinya terus tahun ya? Ini. Iya. Apa suka apa? Iya Pak. Udah kalau di ini kan nanti sama semua. Dan nanti ownernya dirubah ke saya nanti saya akan share ke Pak Danar biar Pak Danar juga ikut mantau itu. Ya oke silahkan untuk tadi unitnya sudah ya Pak Pantri sekarang untuk perkembangan terkait untuk ke proposalnya ada ide apa lagi apa tapi yang jelas tadi slide-nya ininya lateksnya sudah di ini belum Bapak mungkin yang share screen dari Pak Andri aja coba di file yang tadi aja proposal taruh di situ apa di tempat lain Andri untuk bikin proposalnya proposalnya di situ Pak sudah di situ tapi saya lagi nggak pakai laptop ini Pak mohon maaf Pak. Oke sudah berarti nggak yang kalau penting untuk perkembangannya apa yang tahu kalau perkembangannya ya sebenarnya saya lagi kalau pakai overlay kayak gini pakai HP itu bisa itu. Jadi mahasiswa kan ada itu pakai HP itu bisa justru keuntungannya overlay itu buka di HP bisa, share screen juga bisa itu. Jadi itu berjalan. Iya Pak ya.
Cuman memang iya, saya juga untuk memantau kadang lewat HP aja kalau lagi ini ya udah buka ininya kan buka opennya kan bisa di situ. Tapi yang apa kalau memang lagi enggak, tapi kan memang lebih lama dibanding persiapannya dibanding kalau di HP atau di tab itu. Iya benar. Ada tambahan perkembangan baru nggak yang terkait literaturnya? Mungkin referensi ada yang karena kan mulai kita tambahin biasanya ada sesuatu yang dapat ini enggak? Mungkin sambil tetap harus searching ya karena mumpung masih lagi mau proposal ya. Iya Pak, kalau untuk yang Bayesiannya saya belum nambahin dari referensi yang kita di kuliah kemarin itu belum saya masukin Pak, karena saya lagi ngelihat nih kira-kira di join model ini Bayesiannya yang apa yang bisa dipakai masuk ke join modelnya kayak gitu. Itu yang lagi saya ini kan. Tapi justru itu kalau bisa ada enggak yang sudah mengerjakan di situ. Kalau sudah ada dari situlah kita cari inspirasinya kan. Idenya dari situ, gitu tapi ya. kalau belum sama sekali, nah baru kita jadi orang pertama kan. Misalnya Bayesian join model belum pernah ada misalnya. Ya kayak tadi sebenarnya saya yang BPP bisa aja saya tambah jadi Bayesian, tadi modelnya tambah panjang lagi, tadi kan ada RT apalah tadi, jadinya awalnya kan sebenarnya kan regresi gitu kan. Terus ditambahi jadi regresi terboboti geografis, terus tambah lagi sebenarnya kan. Nah justru yang nanti yang dipawati itu adalah dengan kata kuncinya kan startnya yang tetap join model. Bagaimana sudah ada nggak orang yang nulis di situ itu paper di dunia ini? Kalau misalkan mau ditambah ke kayak tadi spasialnya ya boleh gitu kan. Kayak apa sudah ada nggak orang yang main di situ? Itu pada posisi kayak gini itu nyari orang-orang yang sudah ada nggak? Kalau belum ada, ya berarti bisa juga jadi orang pertama kan itu. Ya contohnya seperti Angel itu dapat Nobel cuma gara-gara ngurusin heteros di time series kan. Tapi dia waktu itu nggak bayangin akan dihargai ke Nobel kan, karena ya semua orang nggak peduli punya variansi dianggap konstan gitu kan, selesai kan. Nah si Angel kan punya ide heterosnya, terusannya berkembang lama kan. Itu salah satu yang dinikahnya. Kalau yang dapat Nobel satunya lagi, Blackstone malah lebih sederhana lagi, itu kan karena cuma learn written, distribusinya normal, ini log normal, tapi ada tambahan yang lain, tapi tidak bunda. Memang kalau malah belum ada, justru kita masuk situ. Tapi kalau sudah ada, kita masuknya kan melalui jalannya dia dulu, gitu kan. Apapun kan lewat jalan orang yang kayak misalnya ada hutan masih belum sama sekali ada yang masuk itu, kita masuknya mau lewat mana kan? Kayak mau mendaki gunung kalau jalannya belum ada kan sudah ada kan ikutin aja yang orang sudah pernah lewat itu. Tapi sebagai orang pertama resikonya tersesat itu mesti ada kemungkinan di situ. Tapi kalau sudah pernah ada orang lewat situ kan kita ngikutin, cuman sana belok ke kiri saya belok ke kanan, berani nggak misalnya, atau tetap belok kiri tapi kita cari agak sedikit minggir-minggir yang mana gitu. Jadi di saat seperti ini pokoknya selalu usahakan tiap minggu itu searching untuk melihat kalau misalnya tadi ada kata kunci baru, masukin itu. Sedangkan keputusannya nanti kan di bulan Desember kan. Jadi malam tahun baru memutuskan topiknya apa, karena komprenya Januari kan. Semuanya bahasan sama Pak Andri itu malam tahun baru yang besok ini harus nyari tempat yang hening untuk dapat memutuskan mana, akhirnya saya menemukan jalan. Karena hutan yang Januari mana yang sudah komprenya. Nah itu makanya itu kan jalan-jalan yang banyak itu tadi, tujuan yang ingin ya kalau dianggap rekreasi ya kita ingin punya tujuan wisata kemana aja gitu kan. Nah itu dah makanya kita cari referensi kan, kalau kita mau kemana kan cari referensi kan. Oh mungkin kalau sekarang paling gampang kan lihat di YouTube, kalau ingin ke mana, internet ada, kuliner aja mesti ada orang yang sudah posting misalnya. Nah kalau yang di konteks riset kan kita nyarinya kan jurnal mesti kan. Nah, maka seharusnya nanti ada juga yang sebenarnya sudah jalan kayak Bu Minta sama juga saja masih ada paper baru yang mungkinan bisa dilihat untuk inspirasi itu. Karena memang mau tidak mau kan kita ingin melihat bagaimana berbagai perjalanan. Kalau memang yang sudah kompre kan tinggal yang dulu dikomprekan usahakan diselesaikan kan.
Tapi kalau yang itu ternyata macet ya kita harus cari jalan lain kan yang mungkin tidak macet misalnya gitu. Ya oke, saya kira nanti ya, jadi silakan selalu dipantau ya tentang join modelnya ya. Ada ya, Pak. Kalau kemarin kan saya tambahkan dengan ada Bayesian yang apa yang ada dapat yang saya yang kemarin saya dapat baru itu yang ini Pak, yang terkininya itu tentang dynamic prediction Pak. Nah itu saya cari papernya baru semua Pak, bahkan ada yang baru terbit di 2023, tapi memang ada perbedaan-perbedaan dari tiap tahun orang-orang yang publikasi itu Pak. Nah saya lagi mantauin perbedaan mereka itu apa sih gitu tuh. Nanti saya ngambil perbedaan di mananya mau ke arah sana gitu tuh. Tetap pakai Bayesian sih Pak dalamnya mereka juga. Kayak gitu. Nanti saya coba masukin beberapa literaturnya Pak. Kayak gitu. Ya, oke, untuk yang misalnya terkait ada yang baru memang kadang cuma istilah itu ya, karena tadi dinamik ada yang ada apakah dinamik, kadang dinamik banyak dipakai oleh teman-teman matematika kan, itu sistem dinamik gitu kan. Kalau orang statistik kan punyanya stokastik gitu kan. Datanya stokastik gitu. Terus ada yang adaptif. Jadi model yang adaptif, tapi berarti karena perjalanannya waktu dia bisa menyesuaikan itu jadi juga adaptif. Nah, berbagai istilah itu kayak seperti kasus mixing di loss model itu sebenarnya adalah Bayesian yang versi statistik kan, tapi orang-orang aktuaria milih namanya mixing gitu. Jadi ada mixer, ada mixing dia. Karena sebenarnya dia hanya memandang parameternya dianggap punya distribusi, sebenarnya itu intinya Bayesian, tapi ya oke lah dia memberi nama sendiri ya sah saja. Makanya nanti perhatikan di sisi itu. Dan nanti saya ingin kalau dapat perkembangan baru terus di situ orangnya masih aktif, itu yang harapan saya sebenarnya sih skenarionya kalau misalkan orangnya mana sih, mungkin dekat di Singapura kan bisa ke sana ketemu orangnya misalnya kan gitu. Karena kan kemarin saya sudah dari titik kan ada justru. Nah itu, dan orangnya responsif enggak, karena saya pernah kayak gitu pas orang Australia saya ketemu ke sana. Oke, dah itu pas respon malah tahu-tahu di sana saya dikasih buku malah gitu kan. Karena saya ini sedang, tapi memang yang menarik kalau mereka itu kalau saya lagi ngomong ini, dia mau pertanyaan ada yang salah di paper, ada yang salah di buku saya gitu, buru-buru tahu salah gitu kan. Memahami aja susah kan. Jadi dia kan kita ketemu kan langsung dikasih bukunya kadang kayak gitu kan. Jadi tapi kalau dia memang masih kerja di situ, kalau sudah enggak biasanya wah itu sudah lama, itu saya sudah enggak di situ lagi. Kayak gitu sudah nasib, enggak akan ada diskusi karena dia sudah enggak tertarik dengan topik itu gitu. Jadi makanya nanti kan kadang ada forum konferensi kita lihat si orang, apalagi orang itu dijadikan mungkin pembicaranya, wah itu kesempatan kita buru ketemu gitu kan. Nah, itulah nanti silakan, kenapa saya lebih mendorong ke yang agak baru. Biasanya kalau yang masih berkutat di situ kan diajak diskusi juga seneng gitu, karena dan syukur jadi akhirnya bisa ya apapun kita kan semakin banyak tadi teman kan mungkin jadi ya kalau ada hal yang ini kan bisa dapat membantu juga itu. Jadi yang memang ya kalau di tapi kalau yang misalnya mungkin nggak tahu kalau sama di Indonesia apakah juga kadang semudah itu orang, kadang yang enggak yang ada. Tapi kalau saya lihat orang-orang di sana memang kadang ada yang fokus di situ, tapi dia lama-lama geser juga gitu, karena tergantung, apalagi sekarang kan cepat sekali ya permasalahan sih. Itulah makanya nanti saya akan di paper di kompre itu kalau bisa referensinya memang ya kalau bisa yang terbaru gitu ya. Kalau kita komplainnya di 2024 ya kalau bisa 2023. Soal kalau basicnya boleh lah pakai kayak tadi RTG itu sebenarnya dari kenalkan lama. Tapi yang pengembangnya berikutnya itu kalau bisa kita dapat papernya gitu. Oh gitu. Ya nanti yang untuk mingguan silakan ya masih tetap
rajin searching bisa juga pakai kata kunci yang memang sedang kita fokus di situ. Ya Pak. Ya, oke, saya kira untuk Pak Mati sudah ya cukup. Ya. Sekarang Pak cukup, Pak. Hasan, Terima coba kasih. Pak Hasan. Ya, ya. Terima kasih waktunya Pak Ya. Gunardi. Ya. Saya share screen saja nih Pak Gunardi. Oke, ya monggo. Ya. Ini yang di depan laptop tadi karena dari besok kalau pas ini walaupun Anda pakai laptop, siap aja overlay-nya dibuka ya. Izin ini Pak, jadi untuk apa? Saya sudah cari beberapa referensi kan memang untuk terkait checkpoint di survival itu kan belum ada yang berdasarkan residualnya karena kan saya mau menggunakan residual itu untuk yang estimasi secara simultan seperti itu karena kan di dalam residual ada. Mungkin sebelum dilanjutkan itu selama ini berarti mereka pada diresponnya di fungsi survivalnya atau di mana ya tadi kok ini sekarang fokus di residual. Bisa kayak di regresi kan kita bisa main di Y-nya, bisa main di residualnya kan di epsilon di errornya. Maksudnya itu. Iya, jadi ini kan checkpoint-nya hanya terfokus pada T atau X, yang keduanya itu belum ada dan langsung pada fungsi survival-nya Pak, belum di residual modelnya seperti itu. Oke, maksudnya memang pada saat kita hanya fokus survival, memang di situ aja cukupnya pada saat kita ingin nambah kovaria tadi, karena konteksnya di sini kita ingin bayangin di kesehatan ada komorbid lah gitu kan, jangan kayak kovaria gitu. Nah, memang kalau sudah masukin itu, kalau kita fokus di cuma survivalnya kan akan repot. Tapi kalau di errornya kan memang selama ini modeling di statistik kan memang sebenarnya bisa juga ngurusin errornya kan, karena akurasi kan di situ letaknya kan itu. Iya Pak, betul. Itu jadi karena motif itu. Tapi selama ini yang main di situ ada nggak? Sebenarnya sudah fleksibel. Jadi dengan kata kunci residualnya ininya di dunia survivalnya? Kalau yang di dunia survival belum Pak. Kalau yang residual ini sebenarnya pernah dipakai di model linear tahun 2010 seperti itu. Kemudian untuk checkpoint yang survival tidak ada yang memanfaatkan residual karena kan formulasi residualnya sedikit beda dengan di model linear kan ya Pak. Yang kalau model kan hanya menselisihkan saja, sedangkan kalau di model survival kan ada lebih dari satu jenis residual di model survival itu sendiri seperti itu. Sebenarnya kalau checkpoint di survivalnya sebenarnya banyak pemainnya ya sudah ya. Yang kita misalnya checkpoint di survival banyak. Checkpoint di survival sudah banyak, tapi itu Pak yang simultan belum ada. Terus jadi mereka hanya X saja atau T saja seperti itu. Dan yang itu pun semuanya saya lihat secara parametrik semua. Jadi pseudo likelihood, Bayesian. Nah itu tapi yang empirical ini belum ada dan yang menggunakan Bayesian pun tidak menggunakan residualnya tapi langsung pada parameter survival atau hazardnya seperti itu. Iya, karena memang kadang yang jadi terkenal kan yang karena main di hazardnya kan. Karena bahasa ininya kan hazard kan itu kayak tingkat kematian sesaat itu. Maka sering kenapa di dunia masih lebih senang dia karena kan mereka lebih karena hanya makhluk hidup kan lebih ingin diperhatikan apa sekarang masih hidup beberapa saat lagi dia mati gitu kan. Yang hazard kan bahasa ininya kan di sana kan apa sering disebut sebagai tingkat kematian sesaat itu. Jadi ya kayak orang tiba-tiba kena serangan jantung gitu kan, jadi itu kan tadinya kayak lagi ya baik-baik saja kok tiba-tiba nah kan kadang kalau orang masih usia muda sama sudah usia lebih lanjut kan tetap hazard rate-nya beda kan, karena dianggapnya tetap lebih waspada orang yang sudah usianya lanjut misalnya. Itu berarti kan kenapa mereka senangnya kan modelnya hazardnya kan yang jadi perhatian itu. Karena walaupun kalau dari hazard itulah yang paling ditakutkan kan, barusan dari dokter oke-oke saja pulang kok meninggal misalnya kan dokternya ya bersalah nanti ya kayak saya rasakan kemarin ngalamin oke silakan boleh pulang, tiba-tiba aku langsung sesak-sesak kan ya ngeri juga kan, bayangin itu kan hitungan dalam berapa. Nah sering
Zat-zat yang seperti itu kalau tinggi kan artinya bahaya sekali kan bagi makhluk hidup itu, karena jadi urusannya kan. Nah, makanya inilah yang tantangan pada saat modeling di AZ, apakah seluas tadi memasukkan aspek ada, karena kalau di regresi yang modelnya kan memang Y sama ini kan Y topi dengan Y kan itu. Iya, Pak. Sebenarnya ya. Nah, pada saat di konteks AZ survival kan bisa S topinya dikurangi S ininya kan misalnya. Ternyata nggak semudah itu, Pak. Nggak hanya mengurangkan saja, tapi ada formulasinya sendiri menggunakan hazard kumulatif. Iya. Pakai ini kovariannya itu saya lihat beberapa formulanya. Betul, karena ya itu kan ada H besar, ada H kecil. Iya. Nah, memang di konteks biasa memang sedikit, makanya pada saat kita memodifikasi di situ ya kita harus hati, makanya tadi kalau syukur ada para pendahulu kan kita minimal sebagai pemula kan wah sudah ada, tapi bisa juga asal kita disiplin statmatnya kan ya, moga-moga kita nggak melakukan kesalahan prosedur di situ gitu loh. Nggak taunya hasil modifikasinya agak parah itu kan yang paling mereka kan gitu. Walaupun sekarang reviewer paling ya nggak teliti, makanya kita kalau baca paper ya nggak jaminan sekarang itu aman itu, karena dulu orang review kan lama sekali itu dan benar-benar dilihat. Kalau sekarang kan dikasih waktu pendek karena sekarang kebutuhan produktivitas kan, jadi jurnal kalau kelamaan ditinggal penggemarnya kan. Jadi juga yang sapit juga pengen cepetan supaya nggak ketahuan kan. Kalau kelamaan saya ngerasa kemarin daftar jadi reviewer kok mau dikasih waktu pendek sekali, udah kalau agak ragu pilih reject gitu kan. Sebenarnya kasihan yang di reject jadinya kan. Padahal sebenarnya kalau enggak saya menolak gitu. Padahal saya baca saya masih belum bisa melihat benar salahnya, belum melihat ininya, kok sudah ditagih supaya selesai ya milih nggak jadi. Ya udah yang ini saya tolak gitu. Karena kan nggak mungkin kita memutuskan atau menerima kan kalau kita nggak yakin kan itu. Nah itulah yang saya lihat makanya baca papernya sekarang memang harus lebih hati-hati kan dibanding paper-paper kuno zamannya jasa itu mungkin untuk terbit di situ sudah butuh waktu yang lama, dan memang waktu itu kan nggak ada orang buru-buru kan. Kalau sekarang buru-buru untuk lulus, buru-buru untuk ini sudah S3 lama-lama ya nggak apa-apa, malah nggak harus publikasi. Sekarang kan untuk syarat jadi akhirnya banyak orang buru-buru gitu. Nah inilah yang maka kenapa tadi saya minta lihat banyak paper yang terkini, tapi kita coba cermati dari situ. Kalau memang kita dapat sesuatu yang lama dari situ kita betulin itu aja sebenarnya sudah kontribusi kan. Kalau kontribusi karena apapun yang sudah terbit kan dianggap sebagai ya kebenaran awal kan, walaupun nanti bisa juga nggak benar kan, tapi kan kalau sudah terbit kan nggak bisa ditarik kembali gitu. Betul. Dikatakan kan adanya bahwa di situ ada error aja kan ya. Gitu. Berarti kalau untuk paper-paper yang ininya memang yang via tadi yang ide sudah ini sudah ada belum yang memulai? Yang apa Pak? Yang ini yang lewat residual yang rencana Pak Hasan mau melewat rute itu, apakah ini membuka jalur baru apa? Ini mungkin saya tunjukkan dari roadmap saja Pak biar lebih kelihatan gitu. Bentar. Di sini, mohon maaf kalau mulainya ya kayak di zoom aja, di zoom nggak apa-apa, di zoom yang pas. Jadi kan ini kan checkpoint kan ada yang di model survival sama non survival. Nah, yang menggunakan residual itu tuh sebenarnya di model linear dan runtun waktu Pak di sini. Oh ya, kalau memang kalau yang langsung ke respon Y-nya itu memang kebanyakan pakai residual sudah biasa. Ya kan kalau yang model linear ini kan semua pakai itu. Tapi kalau yang konteks survival kan karena S itu kan sebenarnya 1 min F besar kan. Iya, 1 min F besar. Jadi bukan Y-nya itu loh, ini yang bedanya. Kalau di sini kan iya, jadi kalau yang di sini semua kan Y-nya. Jadi Y dengan F itu kan bedanya kalau Y kan si variable randomnya. Kalau F kan cumulative distribution function-nya kan. Iya, betul. Jadi pada saat kita mau bikin nanya kenapa kalau kita main di konteks yang F atau S itu cenderung yang empirical, karena inginnya F topi dikurangi F kan akurasinya. Iya, betul. Jadi S topi dikurangi S kan pakai empirical lebih gampang dibanding pakai yang para model parametrik kan, karena kalau empirical kan ini
Padahal ini datanya ada kan, tinggal dibikin apa tadi itu yang pakai kayak frekuensi kumulatifnya kan, kadang Iya, sudah. Pak. Nah, makanya pada saat ide ini saya duga mungkin bisa juga jadi apa, entah pemainnya nggak ada ataukah di situ lewat rute itu agak sulit, ya juga harus diperhatikan itu. Oh, iya, Kira-kira iya. syukur sih ada yang pernah memulai, itu berarti kita nggak sebagai orang pertama itu agak aman. Ada nggak yang memang di ini paper yang Kalau terkait bukan kalau di paper wilayah yang non survival loh, kalau yang wilayah survival loh ya sudah kalau yang nemukan di belum? Kalau yang wilayah survival, saya hanya menemukan terkait formula residualnya, Pak, yang mau saya adaptasi ke apa, seperti yang di model non survival. Jadi dia hanya kan kalau menggunakan R kita langsung tahu resid, tapi tanpa kita ngerti dia pakai resid mana. Nah, beberapa waktu itu saya dapat apa referensi seperti itu yang residualnya kan ada yang Cox-Snell kalau menggunakan regresi Cox, terus ada residual yang lain. Nah, dari residual itulah yang akan menggunakan alur yang sama seperti itu. Dan secara matematis saya sudah saya tampilkan belum ya di sini ya, di hasil sementara. Oh, belum saya tampilkan, Pak, tapi sudah saya coret-coret dan menggunakan step yang sama dengan yang di model ini. Hanya saja residualnya tidak begini formulasinya, tapi formulasi sendiri dan dengan asumsinya kan kalau di model linear kan nilai harapannya 0. Nah, di survival nanti dia nggak 0, Pak, tapi ada ST-nya lah seperti itu, semacam ST head-nya apa seperti itu, Pak. Okay. Jadi yang menggunakan residual secara langsung untuk checkpoint di survival saya belum menemukan. Saya sampai residual. Jadi sering-sering itu sudah. Kalau nggak usah checkpoint, tapi masih di survival sendiri yang menggunakan konsep residual, yang di modeling di residual sudah ada paper belum? Oh, kalau yang hanya residual survival gitu saya malah belum Pak, belum mencari secara spesifik karena kemarin langsung ke checkpointnya itu ya. Sebenarnya nggak apa-apa tadi. Pak. Dimulai dari survivalnya dulu, kalau bisa ide dari sana baru untuk mengembangkan ke checkpointnya kan bisa, karena checkpoint kan sebenarnya titik ekstrim aja kan di situ kan, karena apa, kalau yang biasa-biasa kan harusnya nggak ada apa suatu kayak shock yang bikin jadi perubahan gratis itu kan. Karena checkpoint kan karena ada perubahan gratis di ya kayak misalkan apa, orang yang tadinya survivalnya tiba-tiba karena entah sesuatu hal dia terjadi kecelakaan, jadi ada perubahan apalah di tubuhnya, jadi dia mengalami apa kan juga ada juga kan setelah terdetek ada penyakit tertentu yang menyebabkan dia juga jadi terjadi shifting kan, bisa saja survivalnya kan. Itu kan ya fenomena checkpoint kan ingin melihat fenomena, karena sekarang kan banyak yang kejutan-kejutan kan karena apa, perilaku kehidupan yang mungkin ini, jadi saya juga makanya menarik checkpoint untuk dikaji kan. Cuman kita kan mau menentukan akurasinya pakai apa kan, Bapak, itu memang suatu checkpoint itu kan ya terus. Jadi kalau nanti kita jadikan sebagai model, apakah memang itu apa kasus nyata banyak yang pas enggak, itu bisa juga itu ternyata masih termasuk kasus yang jarang kan. Jadi kalau sudah ada kan bisa kita modelkan jadinya kan, ini survival yang ada checkpointnya. Jadi itu kan kita maunya kan dapat model yang lebih umum maunya kan, tapi kalau enggak ya spesifik untuk penyakit tertentu yang tiba-tiba jadi ada lonjakan apa. Itu karena ya kita bayangkan sekarang kan banyak orang yang ke dokter jadi tiba-tiba jadi harus kaget gitu kan. Nah iya, nah dokter sebenarnya punya banyak data yang kayak gitu mesti kan. Jadi ini sudah mulai harus berbeda, kamu harus di treatmentnya. Kalau sekarang kan yang karena invasif kan, itu kan banyak orang sekarang lagi apa tren yang memotong lambungnya itu. Oh ya. Jadi diet itu ya. Iya, diet karena kalau menahan lapar dia nggak bisa. Maka caranya lambungnya dikecilin supaya dia nggak pernah lapar gitu. Karena kalau kecil kan otomatis merasa penuh terus. Nah, tapi kan efek ininya mesti kan mungkinan ada, tapi kan belum di ini kan. Itu kan ya sekarang lagi
ada orang yang tiba-tiba kok bisa jadi terus ini ternyata lambungnya diperkecil kan. Iya, Jadi, betul. nah itu kan suatu itu invasif kan karena dia perilakunya mau itu mungkin ada dampak apa. Nah, kita lihat survivalnya orang-orang yang seperti itu. Jadi nanti Iya, survivalnya lebih baik dia pakai lambung yang lama apa setelah lambung yang baru setelah dikecilin oh sebenarnya iya, itu kan bisa ada checkpoint yang dibuat sebenarnya di situ kan. iya, oh iya Tapi betul. kan kita nggak tahu di usia berapa dia masang itu karena kita lihat survival kan hanya lihat dari sisi secara umum kan X-nya kan ini pada saat dia di X berapa. Nah, sebenarnya kalau bisa dapat menemukan titik idealnya kalau ingin motong lambungnya itu sebaiknya di usia sekian Umur gitu. berapa? Ya, jadi itu kan kita dapat checkpoint terbaiknya istilahnya untuk Oh, orang melakukan invasi karena ingin dia tapi padahal kan sekarang ada yang masih kecil pun sudah overweight ini nah itu yang bahayanya kan oh masih usia dini sudah dipotong lambungnya misalnya. Ini kan kebetulan lagi tren itu menarik juga kalau misalnya bisa itu kan sebenarnya itu mengubah ya menurut saya itu kategori saya yakin survivalnya juga saya juga mungkin jadi apa berubah juga nah maka dugaan saya itulah checkpoint yang karena disengaja kan. iya betul. Kalau yang lainnya kan karena kita nggak sadar tiba-tiba kita sudah berubah terdetek kena cancer itu misalnya itu kan bukan maunya kan. Kalau yang ini benar-benar dia ingin itu karena diet yang paling mudah sekarang katanya lambungnya diperkecil gitu di size-nya itu saja dioperasi bisa. Ya oke nanti silakan mungkin makanya hanya ingin melihat apakah itu sudah ada yang mengkaji paper-papernya ada jadi checkpoint yang dibuat itu memang disengaja itu. Tapi dia bayangkannya tidak ngefek ke survivalnya misalnya. Survivalnya sama aja dengan lambungnya kecil enggak cuma bedanya malah kayaknya survivalnya lebih baik gitu karena jadi tidak overweight jadi ini maka dia mungkin lebih sehat misalkan kan bisa aja kan. Iya. Nah itu kalau sudah ada yang nulis papernya sebenarnya inginnya saya dari sisi medis dulu bahwa itu kategori checkpoint yang kan ada orang yang ya udah biarin aja alamiah tanpa apa-apa, tapi ada juga yang harus ya kayak cancer kan ada yang harus dioperasi, tapi setelah operasi malah lebih fatal. Ada apa kita kadang nggak tahu kan. Nah ini kayak gitu kalau ada yang kita dapat konteks yang lain itu kan jadi apa? Kita punya gambaran kalau misalnya mau tadi model tadi mau untuk karena ada jadi checkpoint tidak bisa juga itu memang disengaja bisa juga karena memang alamiah gitu kan tiba-tiba ada perubahan di ininya. Iya Pak betul. Nah coba apa pokoknya Pak kesempatan ini untuk searching terus dulu sampai nanti saatnya Desember kita mulai apa ya istilahnya memutuskan mana lah. Baik Pak. Ya semoga selalu ada tambahan lah kita searching semoga sih karena sekarang kan produksi paper kan banyak banget kan. Ya, banyak sekali Pak. Nah, itu ya kadang ya ada yang itu aja tapi ada juga sesuatu yang agak baru bisa dilihat. Ya baik saya kira mungkin sementara itu untuk yang paling apa ya tiap minggu untuk kita selalu ingin lihat perkembangan yang satu sudah mau selesai, yang satu sudah baru mau berangkat itu kan bedanya itu. Baik, saya kira sudah cukup ya untuk hari ini ya. Nanti lagi minggu depan ya. Ya, saya tutup ya. Tutup, Pak.